Ini benar rumah sakit tempat aku melahirkan bayiku dulu. Dan ruangan ini tempat di mana aku dirawat setelah melahirkan. Ini bayinya ya Bu, lahir dengan lengkap dan sehat. Aku yakin ini pasti ruangannya. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 133 dan 134. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Bisma yang dihubungi oleh Sandra. Sandra langsung marah walaupun Bisma sudah mengelaknya. Makanya Bisma langsung menghubungi Dina. Ini membuat Dina jadi panik. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo dan Cynthia yang sholat bersama. Apalagi Kenzo mendoakan Mutiara. Berbeda dengan Cynthia yang terharu bisa sholat bersama Kenzo. Di lain sisi, Rianti mengikuti Aditya membuatnya marah-marah ketika sampai di pabrik. Ini semua karena dirinya mengikuti Aditya terus-terusan. Ternyata Aditya berencana untuk menyusun dengan karyawan pabrik agar menahan Rianti, Kenzo, dan Cynthia di sana. Ini karena Aditya ingin mencari tahu soal Pak RT. Sayang banget M-Kiss First, rencana karyawan itu gagal untuk membantu Aditya. Cynthia pergi mengikuti Kenzo untuk mengunjungi makam Widuri. Pas banget dengan Aditya mendatangi makam Widuri. Dirinya benar-benar rindu dengan Widuri. Apalagi keberadaan Cynthia yang saat ini. Dan pas banget ada Cynthia dan Kenzo yang mau menuju makam Widuri. Rianti yang tahu jelas-jelas panik. Apalagi dia melihat Aditya di makam Widuri. Jelas-jelas dia langsung menghalanginya. Kalian ngapain di sini? Kenzo di sini pengen nganterin Bu Cynthia buat ngeliat makam ibunya Mutiara. Katanya Mama pengen ngeliat UKM sekitar sini kok. Tahu-tahu ada di sini, Ma. Iya, Mama tadi cuman ngeliat kamu dan Bu Cynthia kesini, makanya tadi Mama mikir mungkin Mama juga mau ikut ke makamnya ibunya Mutiara. Rianti nggak ada pilihan untuk ikut bersama mereka mendatangi makam Widuri. Tapi tentunya tepat ketika Aditya pergi, kedatangan itu penuh emosi yang dipendam Rianti. Berbeda dengan Kenzo dan Cynthia. Kalau memang benar selama ini kamu nyuruh Mutiara merebut Mas Aditya dari rumahku, berarti kamu udah gagal, Widuri.
Bentar lagi anak kamu bakal nyusul kamu. Mutiara mungkin memang gak bersalah. Tapi karena dia anak kamu, itu cukup membuat aku sangat membencinya. Sekarang tahu-tahu sosok yang sangat mirip sama kamu muncul. Dan ini cukup mengganggu aku sama Mas Aditya. Apa jangan-jangan Cynthia itu kembaran kamu? Saya mungkin emang belum pernah ketemu sama Bu Widuri, tapi Mutiara sering cerita tentang ibu. Jadi saya yakin Bu Widuri orangnya orang yang baik. Sekarang Mutiara lagi koma, Bu. Saya janji saya akan selalu jaga Mutiara sepuat yang saya bisa. Ketika nanti Mutiara udah bangun, saya janji bakal nemenin Mutiara sampai dia ketemu sama orang tua kandungnya. Saya janji. Menurut saya Bu Widuri di atas sana pasti seneng banget. Melihat anaknya sekarang tumbuh jadi gadis yang baik, kuat, hebat. Rianti dan Cynthia pergi lebih dulu meninggalkan Kenzo ke mobilnya. Ini membuat Cynthia memberikan penjelasan soal kecurigaan Rianti kepada Cynthia ataupun Dina. Ibu nggak perlu takut. Setelah suami saya nggak ada, saya tidak pernah sedikit pun berniat untuk menikah lagi. Apalagi sama Pak Aditya yang udah jelas-jelas punya ibu. Saya tahu kalau orang overthinking itu agak sulit untuk mengubahnya. Cuman saya rasa ibu akan buang-buang waktu kalau terus overthinking sama saya. Apalagi sama Dina. Karena ya saya kan cukup kenal sama asisten saya. Dia sudah punya pacar, mungkin sudah berencana menikah. Jadi supaya hubungan kita semakin baik, karena menurut saya selama ini kita agak berjarak, karena semua overthinkingan ibu, lebih baik sekarang ibu sudahi semua pikiran negatif itu, Bu. Supaya kita juga bisa kerjasama dengan baik. Terus terang saya tidak yakin, Bu. Bahkan sampai sekarang, sejujurnya saya masih bertanya-tanya sih. Siapa sih kira-kira perempuan yang mau didekati oleh suami saya? Ibu atau Dina? Pak, Bapak yang dulu pernah kesini mau ngebongkar makam Bu Widuri kan? Oh, tiba-tiba ada yang menanyakan soal Aditya yang pernah ingin membuka makam Widuri. Tentunya didengar oleh Rianti dan Cynthia, apalagi Pak Ustadz penasaran dengan Aditya. Tidak kenal Bapak, mungkin Bapak salah orang. Saya kesini cuma masalah kerjaan. Permisi ya Pak. Ayo Rianti, kita pergi ya. Mari Pak. Bu Widuri? Ibu kan sudah meninggal. Saya yang nguburin. Waktu itu juga ada Mu. Mau apa, Pak? Pak! Tolong! Pak Budi! Kita mau nguburin, Bu. Sebelum Pak Ustadz memberitahu soal Widuri, dia tidak sadarkan diri. Makanya dia langsung ingin mengajak Cynthia dan Rianti pulang. Di lain sisi, Ivan masih berusaha mendekati Aurel. Padahal Aurel malas. Bisma harus berurusan dengan Sandra. Sandra semakin marah kepada dirinya.
Dan di saat yang sama, Dina juga mengikuti mobil Sandra. Ini membuat Bisma bingung, karena Aurel membahas soal kedekatan Ivan dan Kayla, membuat Ivan menceritakan kepada Kayla. Dan ini membuat Kayla marah. Tadi Kenzo sempat papasan. Katanya Bu Sinta pengen ke toilet dulu. Namanya kamu dari mana? Kenzo tadi habis ziarah ke makam ibunya Mutiara. Memangnya nama ibunya Mutiara siapa? Dan makamnya di mana? Sebentar. Kenzo, angkat telepon lu bentar ya, penting. Halo? Oh, hampir aja Kenzo memberitahu siapa nama ibu Mutiara. Karena Kenzo tidak memberitahu, makanya Kenzo langsung mengajak Aditya ke makamnya. Walaupun Rianti menghalanginya, Aditya tetap bersikeras. Maaf, tadi Papa nanya ya? Oh ya. Apa nama ibunya Mutiara? Kalau gitu sekalian aja Pak kita ziarah ke makam ibunya Mutiara. Oh. Ayo. Mas, mendingan sekarang kita pulang aja deh. Ini udah sore loh. Kenzo, kita bisa lain waktu kan ke makam ibunya Mutiara? Sebentar aja, Mah. Deket, Pak. Nggak jauh dari sini. Dari dulu, aku penasaran, apa Mutiara mengenal Widuri atau enggak. Widuri anaknya laki-laki, jadi mustahil makam itu, makam Widuri. Tapi siapa tahu, aku dapat petunjuk dari makam ibunya Mutiara. Lewat sini. Ternyata Dikta datang ke kampus Aurel. Ya ampun, Miss Kiss jadi takut kalau ini akan jadi masalah. Pas banget M-Kiss first. Dina dan Sandra sampai di waktu yang sama. Tujuan mereka mencari keberadaan Bisma. Dan hampir aja Dina ketahuan, yang membuat Sandra mengejar Dina sampai ketemu. Baru juga Dikta berniat menemui Aurel, tapi dia malah melihat Aurel yang akan pergi bersama Ivan. Ya udah boleh. Tapi makan doang ya. Cuma makan doang, ya. Yaudah, ayo dah. Kenzo, Mas Aditya, mendingan kita lain waktu aja ya ke makam ibunya Mutiara. Nggak harus sekarang kan? Nah, rumah itu kan tidak masuk dalam doa. Ntar juga nyampe. Iya, tapi Kenzo tadi kan kamu udah kesana. Kamu nggak perlu kesana lagi. Aku juga udah capek. Kita pulang aja ya. Lagi pula aku juga pengen tahu makamnya ibunya Mutiara. Rianti masih berusaha menghalangi Aditya dan Kenzo untuk pergi ke makam Widuri. Sampai dia terjatuh, yang membuat Aditya dan Kenzo membawa mereka ke mobil. Miss Kiss deg-degan melihat Sandra mencari Dina sampai ketemu. Tapi tiba-tiba ada Nunu yang menghubungi Sandra. Sandra jadi gagal menemukan Dina. Tiba-tiba aja Bisma menghubungi Dina. Ini membuat Dina membayar Bisma setengahnya. Rianti yang mengalihkan Aditya dan Kenzo sampai pingsan. Aditya jadi curiga karena sifat Rianti. Dia cuma lagi cari perhatian, atau ada sesuatu yang disembunyikan dari sini. Rianti kan licik dan jago drama. Betapa kagetnya Sandra mengetahui rumah Bisma yang kosong. Gak hanya Aditya, Cynthia jadi heran karena keadaan Rianti. Berbeda dengan Aditya malah curiga sama Rianti. Perlakuan Cynthia membuat Aditya teringat oleh Widuri. Sok. Hidup. Widuri.
Makasih ya. Sedangkan Sandra malah menemui Dina di jalan. Apalagi telepon Sandra ditolak oleh Dina. Ini membuat Sandra curiga dengan Dina. Di lain sisi, Rianti masih aja memamerkan kemesraannya dengan Aditya di depan Cynthia. Dan bisa-bisanya Aditya kepikiran kalau Cynthia cemburu dengan Rianti. Lagi-lagi kiss first. Ketika Dikta berniat menghampiri Aurel, dia malah melihat kedekatan Aurel dan Ivan. Apaan ini? Karena Ivan yang akan menyerah untuk mengejar Aurel membuat dia rindu untuk curhat dengan Mutiara. Makanya dia menghubungi Kenzo. Gue yakin Mutiara pasti senang. Oh ternyata banyak orang yang peduli sama dia dan nunggu dia sadar lagi. Ya doain ya semoga Mutiara cepat sadar ya. Ngapain Ivan nelfon kamu, Kenzo? Tadi Ivan ngomong katanya dia pengen jenguk Mutiara di rumah sakit. Makanya Trin nanyain Kenzo dari mana. Kamu tuh harusnya udah blokir nomornya Ivan, Kenzo. Kamu kan tahu mama itu nggak suka sama dia. Rianti yang tahu Ivan menghubungi Kenzo membuat Rianti marah. Tapi mereka berujung membahas soal kedekatan Dikta dan Aurel. Walaupun Rianti nggak menyetujui hubungan Dikta dan Aurel, tapi Rianti lebih memilih Dikta. Loh, kiss first, Ivan tetap nekat untuk menjemput Kayla di kantornya agar bisa menjenguk Mutiara. Tapi Kayla malah melihat bayang-bayang Kenzo pada Ivan, baru juga sampai di rumah Aditya. Tapi Kenzo yang mengantarkan Cynthia membuat Rianti masalah, padahal Aditya mengizinkannya. Kamu berangkat aja. Kamu anterin Bu Cynthia, kalau kamu mau ke rumah sakit juga nggak apa-apa. Pak Aditya, Bu Rianti, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Ini membuat keributan antara Aditya dengan Ivan. Diam! Aku udah capek sama kelakuan kamu ya. Aku sudah menahan emosi aku semenjak kita di Lowosari. Aku nggak tahan lagi. Sekarang tujuan kamu tuh apa? Jawab! Aku disuruh sama Sandra. Aku disuruh mewakili dia ke Rawasari karena aku kan aspirnya Sandra. Sudah berkali-kali aku sudah bilang sama kamu ya, jangan jadi aspirnya Sandra. Jangan ganggu aku, paham? Apa kamu bilang, Mas? Aku ganggu kamu. Oh, kenapa? Karena kamu jadi nggak bisa berdua-duaan sama Cynthia? Berarti dugaan aku sama ini benar kan? Kecurigaan aku selama ini benarkan kalau kamu akan hianatin aku sama Cynthia. Diam! Kiss first. Rianti yang mengancam Aditya kembali membuat Aditya tambah marah. Kalau sampai kamu hianatin aku lagi, kali ini aku nggak akan maafin kamu, Mas. Aku akan minta pisah sama kamu. Dan aku akan bawa anak-anak. Aku juga akan pastikan kalau kamu nggak akan pernah bisa ketemu sama mereka semua. Sudah berani mengancam aku dengan anak-anak. Kamu tahu, sekarang aku tanya sama kamu. Apa kamu yakin menjadi aspirnya Sandra, kamu bisa hidup enak seperti sekarang? Coba kamu pikirkan baik-baik. Pikir! Tuh kan kiss first. Sandra yang bertemu Dina langsung minta penjelasannya. Shockingly, I just knew that Bisma kerja sama kamu. Wow, keren kan? Awalnya tuh tau gak sih, saya pikir Bisma kesal sama saya. Mungkin saya ngelakuin kesalahan, makanya dia mau balas dendam. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, Bisma gak mungkin balas dendam kayak gitu. Dia gak seberani itu sama saya. Dia gak mungkin
motong kabel rem saya tanpa ada yang nyuruh. Jadi kamu jujur sama saya. Dina? Dengar ya Sandra, kamu itu di kantor memang punya jabatan. Tapi di sini, kamu bukan siapa-siapa tahu. Kamu ngomong apa juga saya nggak ngerti. Dan satu lagi, ingat ya, kamu memang punya uang dan kekuasaan. Tapi jangan pernah kamu pikir kamu bisa seenaknya sama orang lain. Ngerti? Siapa sangka Dina menolaknya dan langsung marah kepada Sandra. Tanpa ada yang tahu kalau Dina juga panik. Ini semua karena Dina tahu soal Sandra yang menolak menolong Bisma. Dina gak ada pilihan lain untuk menerima permintaan Bisma. Miskis jadi sedih melihat Kayla, Ivan, dan Ipah yang menunggu Mutiara. Sedangkan Aurel dimarahin oleh Dikta. Soal kesalahannya, Aurel jadi bingung soal kemarahan Dikta. Pas ini karena Dikta yang cemburu dengan Ivan. Tadi saya nggak teliti, itu efeknya bisa banyak menimbulkan kerugian. Makanya kalau kerja tuh fokus, jangan kebanyakan ngelamun. Ya tapi ini cuman kesalahan kecil yang mungkin aja bisa dilakuin sama orang. Terus, menurut kamu kesalahan kecil kamu itu nggak masalah? Menurut saya sangat masalah. Karena kalau kita kebiasaan nyepelin hal kecil, lama-kelamaan hal besar pun jadi nggak masalah. Makanya Yuda mengajak ngobrol Aurel dan berusaha menenangkannya. Apalagi Dikta memaksa untuk mengantarkan Aurel pulang. Tapi paksaannya membuat Aurel marah. Aurel, saya itu bos kamu. Kamu harus nurut sama saya. Ya, tapi ini bukan jam kerja saya lagi, Mas. Mas nggak berhak marah-marahin saya kayak gini. Bahkan yang tadi Mas marah-marahin saya, itu bukan jam kerja saya lagi loh, Mas. Mas marah-marahin saya cuma gara-gara masalah sepele. Cuma gara-gara typo doang. Kalau emang itu masalah besar dan gak bisa ditoleransi, pasti saya terima kok Mas Dikta marah-marahin. Tapi menurut saya tadi itu cuma masalah sepele, Mas. Aurel! Aurel! Miski semakin terharu melihat Ivan, Kayla, dan Ipah yang mendoakan Mutiara. Di tengah kepusingannya, Dina dihubungi oleh Aditya soal secret admirer. Tapi pas banget Dina meminta bayaran dengan membohongi Aditya. Aditya rela melakukan apapun untuk menemui Cynthia. Dan masih aja Aditya nekat untuk mendekati Cynthia. Kepulangan Aurel membuat para ART-nya panik. Tuh kan, keadaan Rianti yang menangis membuat Aurel khawatir. Tapi Rianti malah bilang kalau ini adalah karena Mutiara. Mama baik-baik aja kok sama Papa. Mama nangis karena Mama cuma lagi keingetan aja sama Mutiara. Mama udah peduli sama Mutiara. Bukannya Mama biasanya selalu marah-marahin dia ya? Justru itu Aurel, Mama itu ngerasa bersalah banget sama Mutiara. Dan kamu lihat sendiri kan, kalau kemarin itu Mama sama Mutiara udah baikan. Tapi kan kemarin... Walaupun ini hanya alasan Rianti untuk pergi dari rumah, tapi tetap aja membuat Aurel khawatir. Baru juga Kayla dan Ivan pulang, tiba-tiba ada Kenzo dan Cynthia yang datang. Kayla jelas-jelas makin mau untuk menghindar dari Kenzo. Mari Bu. Melihat kedekatan Ivan dan Kayla membuat Cynthia senang. Tapi bagaimanapun Cynthia mengkhawatirkan keadaan Mutiara.
Dikta dan Aurel sama-sama kepikiran soal kejadian emosi Dikta. Tanpa Dikta tahu kalau Aurel tidak nyaman bekerja seperti itu. Cynthia yang mau menemani Kenzo membuat Cynthia izin dengan Dikta. Tapi sifat Dikta malah marah. Tante mau temenin Kenzo jagain Mutiara sampai pagi. Kenapa sih tante effort banget sama mereka? Mereka kan bukan siapa-siapa. Iya, bukan siapa-siapanya tante. Tapi tante udah ngerasa kayak mereka itu anak tante sendiri. Mereka itu baik sekali. Tante jadi nggak tega. Gak apa-apa kan? Ya udah, sekalian aja adopsi mereka. Kamu nih kenapa sih? Kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Kemarin perasaan baik-baik aja deh. Kamu manis, kamu baik ngobrolnya sama tante. Kok sekarang berubah begini, kamu kenapa? Makanya Cynthia berusaha menenangkan Dikta. Dan masih aja Sandra menghubungi Kenzo untuk mengajaknya dinner. Demi dirinya mendapatkan dashcam di mobil Sandra, dia terpaksa menemuinya. Makanya dia terpaksa menitipkan Mutiara kepada Cynthia. Rasa sayang Kayla membuat Kayla sakit hati sampai membuatnya nangis. Makanya ada Ivan yang menguatkannya. Kedatangan Kenzo di rumah Sandra disambut bahagia oleh Sandra. Tapi ada Siti yang udah godain mereka. Berada di rumah sakit itu membuat Cynthia mengingat kejadian 20 tahun lalu. Tepat dengan Rianti yang mengingat di mana dia menemukan Kenzo. Cynthia mengingat kejadian ia meninggalkan bayinya. Jelas-jelas ini membuat dirinya penuh tangis. Ayo Bu, fokus. Tarik nafas, buang pelan-pelan ya Bu ya. Bisa, Mas Herman pergi. Kenapa kamu ninggalin aku? Ini benar rumah sakit tempat aku melahirkan bayiku dulu. Dan ruangan ini tempat di mana aku dirawat setelah melahirkan. Ini bayinya ya Bu, lahir dengan lengkap dan sehat. Mari Bu. Sayang, kamu tahu nggak? Kamu dilahirin di keluarga seperti apa? Apa kamu udah ninggalin kita? Dia ninggalin hutang banyak sekali. Ya. Mama tinggal di kontrakan, tapi nggak bisa bayar. Ntar lagi kita diusir. Sekarang Mama nggak tahu caranya hidupin kamu. Kamu lahir sih. Kenapa nangis? Sedih ya? Sedih kan? Hidup kita sedih ya? Mama aja nggak tahu caranya hidup gimana, apalagi ada kamu. Mama harus besarin kamu. Gimana sayang caranya?
harusnya ngasih kamu mama. Shh, dengerin mama sayang, dengerin mama. Tapi nama itu artinya doa. Mama nggak tahu harus kasih nama apa. Karena mama nggak tahu harus doain kamu apa. Karena mama juga nggak tahu mama itu pantas nggak ngasih kamu nama. Mama pergi ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kamu ditemukan di keluarga yang bisa bikin kamu bahagia. Maafin mama ya. Mama harus tega. Mama gak mau kamu ikut sengsara. Mama udah gak punya tujuan hidup lagi. Mama cuma pengen susul papa kamu. Aku yakin ini pasti ruangannya. Tepat dengan Rianti yang masuk ke ruangan di mana dia menemukan Kenzo. Atau ini maksudnya Kenzo adalah anak dari Cynthia. Kenzo adalah anak yang Cynthia tinggalkan. Tuh kan Kiss First, Kenzo mencoba untuk mencari perekaman dashcamnya. Dan hampir aja dia ketahuan oleh Sandra. Kenzo! Keberadaan Cynthia di kamar itu membuat Rianti kaget. Dan bergantian ketika Cynthia pergi, Rianti meratapi kamar itu. Aku ingat sekali. Di sini aku menemukan Kenzo. Dia menangis sendirian. Bayi itu yang akhirnya menyelamatkan pernikahanku. Ibu waktu lahirin Aurel sama Kenzo di rumah sakit ini juga ya? Gak tahu, saya ngerasa ibu kayak familiar sekali dengan rumah sakit ini. Benar Bu Cynthia. Saya melahirkan Kenzo di rumah sakit ini. Makanya saya terharu sekali. Waktu cepat berlalu. Dan Kenzo itu adalah anak yang sangat saya dan Mas Aditya tunggu-tunggu. Tapi Miss Kiss jadi kepikiran karena omongan Rianti dan Cynthia tentang rumah sakit ini. Pasti Cynthia ingin cari tahu. Sedangkan Kenzo masih berusaha untuk mendapatkan rekaman dashcam itu. Termasuk ketika Sandra tidur.
Maksud dan pernyataannya ibu gimana tadi? Kesalahan ibu lain bisa jadi penolong bagi ibu lainnya. Bukannya kalau ada ibu yang setega itu ninggalin anaknya itu, ada ibu yang paling jahat di dunia. Iya, memang benar. Bu Cynthia benar. Saya juga nggak bisa ngebayangin kalau memang ada seorang ibu yang dengan sengaja tega meninggalkan anaknya sendiri. Omongan Rianti malah membuat Cynthia curiga. Mereka benar-benar membahas kejadian 20 tahun lalu tanpa mengetahui kalau Kenzo lah yang diambil. OMG first, Kenzo udah berhasil mendapatkan memory card dari dashcam mobil Sandra. Dan ketika Sandra sadar, ini membuat keributan antara Kenzo dan Sandra. Dashcam mau kenapa mati ya? Memory cardnya nggak ada. Ken? Tell me, bukan kamu kan yang ngambil memory cardnya? Iya. Aku pengen ngeliat rekaman dashcam mobil kamu di hari dimana Mutiara dan Padi ketabrak. Maksud kamu apa sih, Ken? Jadi kamu nyurigain aku yang udah nabrak Mutiara? Oh my god! Ken, aku gak mungkin dong ngelakuin itu. Balikin gak memory cardnya sekarang? Kalau emang kamu gak nabrak Mutiara, kamu kenapa panik banget, Sandra? Ken? Kenzo? Kenzo, do you even hear me? Ken? Kenzo, stop, Kenzo jangan pergi, Kenzo tidak dong, Kenzo, stop. Apalagi Kenzo yang lebih memilih pergi. Kepulangan Kenzo langsung melarang Trimo untuk membukakan Sandra. Kedatangan Kenzo juga membuat Aditya heran. Di saat Rianti dan Cynthia ngobrol, Rianti diganggu oleh Sandra. Ini membuat Rianti menghubungi Trimo dan membiarkan Sandra masuk. Meski jadi terharu melihat Rianti dan Cynthia menunggu Mutiara. Bagaimanapun, Rianti juga mengkhawatirkan Mutiara. Jujur menurut saya, kemungkinannya kecil, Bu Cynthia. Tapi kemungkinan kecil tetap kemungkinan kan, Bu? Saya yang sudah menghancurkan kalung-kalung kamu. Karena kamu sudah dekat sama Kenzo dan kamu sudah ingkar janji sama saya. Padahal sebelumnya kamu janji kalau kamu akan jauhin Kenzo. Rianti jahat! Rianti tega tau gak? Tapi saya yakin keajaiban itu pasti selalu ada. Kita doain MKs first kalau Kenzo berhasil menemukan rekaman itu. Bahkan ketika Sandra dibukakan oleh Trimo. Nah, buat MKs first yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.